Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, sahabat Yadin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para tulab dan talibat al-ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul dengan para pemburu beasiswa gitu ya. Para pemburu beasiswa Timur Tengah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu, sehingga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang ilmu ya, di dalam Islam, di mana posisinya dia? Kalau kita analisa, kita amati, posisinya sangat strategis dan vital sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah padaku. Bisa antum bayangkan kita menyembah Allah, bagaimana caranya? Jika tanpa ilmu, tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Kenapa? Karena menyembah Allah pada hakikatnya adalah apa? Menjalankan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Ibn Taimiyah rahimahullah subhanahu wa taala mendefinisikan tentang ibadah, artinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Semua nama, ya, kata Ibn Taimiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, dengan kata lain, beribadah artinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, dan menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Karena cuma itu saja, ada larangan, ada perintah. Dan bagaimana kita bisa tahu, bagaimana bisa kita paham apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak punya ilmu? Nah, di sanalah letak peran penting dan strategis dan vitalnya ilmu di dalam agama Islam ini, ya. Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala kedepankan yang namanya ilmu daripada amal, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah semata. Wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampun untuk dosa kamu dan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui aktivitas kamu dan juga mengetahui tempat kembali kamu. Ya. Ini tercantum di dalam surat Muhammad ayat ke-19. Allah kedepankan apa? Ilmu daripada amal, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya ilmu. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala menulis di dalam kitabnya suatu bab, yang di dalam babnya itu beliau namakan apa namanya? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal, berbuat. Ini
tidak lain tidak bukan berangkat dari pemahaman Al-Imam Al-Bukhari tentang pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan saya pikir ini bukan hanya dalam masalah agama saja, dalam semua aspek nampaknya seperti itu. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa merasakan. Ya. Kita lihat ya, kita contoh dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ketika seorang mau buka usaha misalnya, usaha apa? Servis laptop misalnya. Kira-kira bisa nggak dia tiba-tiba pasang pelang depan rumahnya, terima servis laptop, tapi dia nggak tahu cara betulin laptop? Hah? Mungkin nggak terjadi kayak gitu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Sebodoh-bodohnya orang nggak bakalan mungkin dia melakukan hal itu. Ya, terima servis Vario misalnya, tapi nggak pernah dia belajar tentang bagaimana cara menservis Vario, bagaimana menservis motor. Terima cabut gigi misalnya kan, atau praktek ya untuk ganti dan perawatan gigi, tapi tidak pernah dia kuliah di kedokteran gigi misalnya. Mungkin nggak itu terjadi? Nggak mungkin. Jadi rata-rata ini suatu kaidah yang umum sifatnya, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Tapi yang sangat herannya, orang kok bisa ketika dunia itu dia nggak mau gegabah, nggak mau dia buka praktek laptop, servis laptop kalau dia nggak punya ilmu tentang laptop. Tapi herannya ketika masalah agama, ya dia nggak pernah belajar tentang agama, nggak pernah ngedalamin tentang agama, tapi dia komentar tentang agama, dia memberikan fatwa yang tidak ada landasan sama sekali daripada agama. Nah ini ya, jadinya pentingnya ilmu bisa terlihat daripada penamaan Al-Imam Al-Bukhari terhadap bab yang ada di dalam kitabnya, ya. Kemudian dan juga yang membuat ilmu ini menjadi mulia adalah bukan hanya karena Allah memuliakan ilmunya, tapi Allah juga mencela kejahilan, kebodohan. Sehingga ketika kebodohan dicela, maka semakin kadar daripada ilmu itu semakin meninggi, ya. Maka dengan menuntut ilmu, insya Allah berarti kita berada di dalam jalan menuju kemuliaan dan menjauh daripada jalan menuju kehinaan dan kenistaan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu? Ya. Ini bukan pertanyaan sebetulnya. Memang nadanya nada bertanya. Tapi kalau kita belajar nanti, ya, ilmu nahwu, ya, man itu ada termasuk daripada adat istifham, ada juga termasuk lil inkar, ya. Dia bertanya tapi untuk mengingkari, litaubih, atau dengan bahasa lain litaubih, untuk mencela gitu, ya. Jadi bukan bertanya. Allah nggak bertanya, Allah tahu, ya. Allah cuma mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah Allah sudah tahu. Ya, artinya nggak sama. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan litaubih, untuk mencela orang-orang yang tidak berilmu, ya. Kemudian juga di antara perkataan salaf, mereka mengatakan ma usiyallahu bidzanbin aqbahu minal jahl. Apa kata mereka? Tidaklah Allah dimaksiati dengan kemaksiatan yang lebih buruk daripada kebodohan, daripada kejahilan, ya. Jadi jahil itu adalah sarana yang paling terburuk yang digunakan oleh manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yu'idzana minal jahl. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada kebodohan yang dapat membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga perhatikan perkataan, ya, di antara perkataan salaf juga, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi.
Masya Allah. Apa katanya? Wa fil jahli, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Dan dalam kebodohan, dalam kejahilan terdapat maut, kematian untuk orangnya jahil tadi. Qabla al-maut, sebelum mati itu sendiri. Jadi artinya apa? Sebelum mati dia sebetulnya sudah mati. Gak usah nungguin mati dalam artian mati jasadnya. Ya. Artinya dia dengan kebodohan itu sebetulnya sudah mati walaupun dia belum mati, walaupun dia masih jalan di atas bumi ini, tapi dia tidak ubah seperti halnya orang yang mati. Kenapa? Nggak ada manfaat. Untuk dirinya sendiri nggak bermanfaat, apalagi untuk orang lain. Ya. Wa ajsamuhum qabla al-quburi quburun. Dan raga mereka adalah kuburan sebelum mereka dikubur. Coba bayangkan, badan mereka itu kuburan bagi ruhnya dia sebelum dia dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahum fi wahsyatin min jusumihim. Dan jiwa-jiwa mereka ya berada di dalam keterasingan di dalam jasad-jasad mereka. Ya. Wa laisa lahum hatta nusurun. Dan tidak ada bagi mereka tempat kembali saat mereka kembali. Ini adalah celaan terhadap kejahilan, kebodohan. Maka dari itu, ya mudah-mudahan sekali lagi saya katakan, ini adalah merupakan awal bagi kita untuk berontak menjauh daripada kebodohan dengan kita berusaha pelajar, apalagi Tulipia ke Timur Tengah yang insya Allah mudah-mudahan manhaj ilmiahnya merupakan manhaj yang diakui oleh seluruh dunia, ya, manhaj yang lurus insyaallah sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian diantara efek buruk daripada kebodohan, daripada kejahilan, ya, yang membuat umat Islam sampai saat ini porak-poranda berada dalam posisi yang tidak mulia. Umat Islam, ya saya bilang, bukan Islam. Kalau Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tetap tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan dia, mengalahkan ketinggiannya. Tapi umatnya senantiasa berada di dalam kehinaan. Ya, di mana-mana orang yang paling tidak bernilai adalah umat Islam. Padahal Islam mengajarkan kepada kita kemuliaan. Islam mengajarkan kepada kita izzah. Yang kita lihat saat ini saling cakar antara satu dengan yang lain, saling salah menyalahkan. Ini yang sangat identik dengan keadaan umat Islam. Kenapa? Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah al-jahl, kebodohan. Ya. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang perlu kita ikuti, mana yang perlu kita tinggalkan. Bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang bodoh, orang yang tidak belajar, orang yang tidak menuntut ilmu, kebenaran itu adalah seluruh yang keluar dari lisan, dari mulut ustadznya, gurunya, kiainya, yang satu ormas, yang satu kelompok, yang satu jamaah, yang satu kajian, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, dia tidak bisa membedakan mana fatwa, mana arahan, mana hal-hal yang benar yang datang dari ustadznya, dari gurunya, mana yang sehingga perlu diikutin, dan mana yang tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, sehingga tidak harus dia ikuti. Walaupun tidak perlu dia harus meninggalkan gurunya, tetapi dia bisa membedakan, oh ini benar saat ini, dia apa yang dikatakan oleh guru kita sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan itu tidak akan mampu kita lakukan tanpa ilmu. Ya, dan salah satu ilmu yang dapat membuat kita jadi dapat membedakan adalah dengan cara mempelajari ilmu-ilmu kunci seperti bahasa Arab, ya, usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran, ya, balaghah termasuk, dan yang lain-lainnya. Ya, sehingga dengan itu semua kita mampu untuk mengkaji, ya, lebih jauh tentang
tentang din ini, ya. Dan dikarenakan ilmu itu, ya, memiliki keutamaan yang sangat mulia, ya, dikarenakan tadi semua yang saya sebutkan, maka di dalam Islam ilmu itu sangat mulia. Dan diantara kemuliaan dan keutamaannya adalah, ya, pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan orang-orang yang beriman, ya, dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala, menggantengkan orang berilmu dengan diri Allah Subhanahu wa taala, dengan para malaikatnya dalam mempersaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Apa artinya? Syahidallah. Apa artinya? Allah bersaksi, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali dirinya. Wal malaikatu, dan juga malaikat turut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu. Bisa dipahami, ya? Mana ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan digandengkan, ya, diri seseorang dengan malaikat dan juga bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Al-Qurtubi, ya, seorang mufassir dengan tafsir yang terkenal, tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau mengatakan hadhil ayat ini dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama. Ayat ini adalah merupakan dalil, bukti ala fadlil ilmi, keutamaan ilmu dan juga kemuliaan ulama. Fa innahu law kan ahadun asyrafa minal ulama'i laqaranahumullahu bi ismihi wa ismi malaikatihi kama qaranal ulama. Kenapa? Karena kalau seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ulama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gandengkan, ya, dia dengan nama Allah, ya, dan nama malaikatnya, ya, sebagaimana Allah gandengkan ulama dengan nama Allah dan para malaikatnya, ya. Kemudian yang kedua, ya, pertama tadi, ya, ingat, ya, enggak usah dicatat, kan nanti tenang saja, antum yang penting fokus, ya. Ya, fokus. Ya, fokus. Ini siapa nih namanya nih? Nah, fokus, ya. Fokus. Yang kedua, ya, ilmu adalah merupakan satu-satunya hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya agar minta tambahan. Pernah Allah menyuruh Rasulullah SAW meminta kepada dirinya untuk menambah sesuatu? Tidak ada kecuali ilmu. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan apa? Wa qul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad. Siapa yang ngomong ini? Allah. Ngomong kepada siapa? Nabi Muhammad. Wa qul, katakanlah Muhammad, Rabbi, ya Rabb, ya Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan untukku ilmu. Kalau seandainya ini bukan sesuatu yang mulia, mustahil Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk minta penambahan, ya, daripada dirinya. Maka dari itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Al-Jauziyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kafa bihadza syarafan lil ilmi. Cukup hal ini menunjukkan kemuliaan ilmu, ya, an amara nabiyahu an yas'alahu al-mazid minhu, ya. Cukup dengan hal ini menunjukkan kemuliaan ilmu dengan
Allah memerintahkan nabinya agar minta ditambah ya daripadanya. Dan Ibnu Uyainah juga pernah mengatakan lam yazal, yakni ziyadah hatta tawaffahullah, dan tetap Rasulullah SAW diberikan tambahan ilmu berkat doanya tadi ya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Ya. Yang ketiga, ilmu adalah merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan orang-orang yang kehendaki ya jalan-jalan menuju kebahagiaan, jalan-jalan menuju kebenaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 ya, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq?" Apakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan ya kepada kamu dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran ya, lalu dia mengikuti, lalu dia mengimani dan mengikutinya, kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang a'ma, orang yang buta, sehingga dia tidak mengetahui dan otomatis ketika tidak mengetahui tidak bisa mengimani, dan ketika tidak mengimani tidak bisa mengamalkan ya. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang mampu mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal ya. Jadi ini disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ibarat orang yang bisa melihat dan orang yang buta ya. Terus kemudian yang keempat di antara yang membuktikan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu di dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah sering kita dengar ya, mungkin semuanya sudah hafal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wa qala al-Qurtubi, dan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ai fis thawabi fil akhirah, yaitu yang dimaksud dengan mengangkat derajat, yang meninggikan derajat orang yang beriman dan beramal berilmu di antara kalian, maksudnya adalah dalam masalah ganjaran nanti di akhirat ya. Wa fil karamati fid dunya, dan juga dalam kemuliaan di dunia. Dan kita saksikan berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam kehidupan di masyarakat kita. Kita lihat, tentu saja orang-orang yang berilmu ini mendapatkan kedudukan yang mulia ya. Begitu pula dengan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan beda derajatnya dengan orang-orang yang beriman yang biasa-biasa saja ya. Fayarfa'ul mu'mina 'ala man laysa bimu'min. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, meninggikan derajat orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman ya. Wal 'alim 'ala man laysa bi'alim, dan mengangkat derajat orang-orang yang alim di atas orang-orang yang tidak alim. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan madahallahul ulama fi hadhil ayat. Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama di dalam ayat ini. Wal makna, dan maknanya adalah annahu yarfa'ullah alladzina utul ilma 'ala alladzina amanu wa lam yu'tu al-ilm. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu 'ala alladzina amanu wa lam yu'tu al-ilm ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu di atas orang-orang yang beriman tapi tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara kemuliaan, di antara keutamaan daripada menuntut ilmu atau ilmu itu sendiri adalah bahwa ilmu dapat mempermudah orang yang memilikinya untuk meniti jalan ke surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qais ibn Katsir ya, dia mengatakan
kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Dulu kata Qais bin Katsir, saya pernah duduk-duduk bersama Abu Darda di masjid Dimashq, ya, di masjid di Damaskus di Syria. Ya. Fa atahu rajulun, kemudian datang seorang laki-laki. Fa qala ya Abu Darda. Kemudian orang laki-laki ini berkata, wahai Abu Darda, inni ataituka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki ini? Wahai Abu Darda, saya datang dari Madinahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi haditsin, untuk mencari sebuah hadis, satu hadis. Dari mana? Dari Madinah ke negeri Syam. Untuk apa? Menemui Abu Darda untuk mengambil satu hadis. Balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar bahwa kamu meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Abu Darda, kemudian Abu Darda berkata, "Ama ji'ta li hajatin? Apakah kamu bukan datang ke sini untuk satu hajat?" Ya, keperluan yang lain. Ama ji'ta li tijarah? Ataukah kamu datang ke sini untuk bisnis, untuk tijarah? Ama ji'ta illa li hadzal hadis? Ataukah kamu datang ke sini memang hanya benar-benar karena hadis ini saja? Qala, lalu orang laki-laki tadi berkata, menjawab, ya, na'am. Qala, kemudian Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya kata Abu Darda, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang salaka tariqan, apa artinya? Menempuh suatu perjalanan, yatlubu fihi ilman, yang untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan arahkan dia, perjalankan dia, ya, dengan perjalanannya dia tadi itu, ya, satu perjalanan menuju perjalanan-perjalanan ke surga. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu. Ini hadisnya diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW oleh Abu Darda. Dia bilang, saya pernah dengar Rasulullah bilang begini, katanya. Ya, jadi barang siapa, ya, yang keluar menuntut ilmu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Dan menuntut ilmu ini, ya, tentu saja keluar menempuh perjalanan itu adalah salah satu, ya, perjalanan dari satu tempat ke tempat itu salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Hanya saja bersamaan dengan zaman, bersamaan dengan waktu, ya. Sekarang ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita bisa mencarinya, kita bisa mendapatkannya dengan cara menelaah kitab, ya, dengan cara mendengar kajian-kajian, baik melalui kaset-kaset, ya, audio, ataupun melalui video-video, klip-klip yang bermanfaat. Ya, semua yang dilakukan itu ketika kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah merupakan sarana yang mempermudah kita untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikatu tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, dan malaikat-malaikat, ya, dia meletakkan sayap-sayapnya ridon, sebagai pertanda ridho terhadap orang-orang yang menuntut
ilmu. Ya. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, ya, para penghuni langit dan penghuni bumi memintakan ampun baginya. Wal hitan, dan juga hitan jamak dari hut, ikan paus, ya. Dan juga ikan-ikan yang berada di perairan turut memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu ketimbang orang yang ahli ibadah, perhatikan. Ahli ibadah itu orang yang gemar ibadah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi levelnya, keutamaannya, coba kalau dibandingkan dengan orang yang alim, adalah seperti apa? Seperti keutamaan rembulan di malam purnama, ya, dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Planet-planet lainnya tidak mengeluarkan cahaya. Sementara bulan di malam purnama seperti apa? Ya, cahaya terang sekali. Itu keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan abid ahli ibadah. Ya. Terus kemudian, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan yang namanya dinar dan juga dirham. Ya. Wa awrathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, menuntut ilmu, mendapatkannya, maka berarti dia telah mengambil warisan daripada para nabi dengan jatah yang sangat banyak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat faidah daripada hadis ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Hadis ini tadi menunjukkan apa saja? Pertama, saya ringkas ada 4. Sebutkan yang pertama apa? Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu. Apa saja diantaranya keutamaan ilmu yang ada dalam hadis ini? Padahal siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, Padahal Hudzaifah. Warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung terakhir itu masalah warisan itu. Yang pertama apa? Bukan, di dalam hadis ini itu dari pembahasan dari awal. Di dalam hadis ini saja. Di dalam hadis yang terakhir saya bacakan itu ada menunjukkan keutamaan penuntut ilmu dan juga ulama, ya. Seperti bulan purnama. Siapa saya? Kita keluar dari hadis ini, ya. Di hadis ini pertama, ya, orang yang keluar menuntut ilmu akan dipermudah jalannya menuju, ya, jalan-jalan ke surga. Satu, kedua, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun, ya, oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Masya Allah, dimintakan ampun setiap hari. Para penduduk langit siapa aja? Malaikat, ya, yang mulia, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Penduduk bumi seluruh, ya. Bahkan katanya ikan di lautan pun ikut memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Terus apa lagi? Yang keempat, bahwa orang yang menuntut ilmu dan mengambil ilmu itu berarti dia telah mengambil warisan daripada Rasulullah SAW. Mewarisi.
Coba antum bayangkan ya, supaya tahu letak bangganya mewarisi. Antum tahu apa begitu bangga ketika bilang, "Oh, saya mewarisi pusaka-pusaka dari kerajaan misalnya apa? Oh, Mataram, kerajaan Lombok." Ya. Bangga nggak? Bangga. Ya. Sekarang antum yang mewarisi pusaka, mewarisi warisan daripada para nabi. Termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bangga apa tidak? Bangga, senang jadi pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kemudian yang keenam, orang yang berilmu pertanda bahwa dirinya adalah merupakan orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, berikan dia ilmu untuk memahami din, agama. Ya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain artinya kalau orang yang tidak diberikan ilmu agama, ya berarti orang ini bukan termasuk atau termasuk orang-orang yang tidak masuk ya dalam kategori yang diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tancapkan kecenderungan bagi diri kita untuk menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan pada dirinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah subhanahu wa taala mengatakan yufaqihu ay yufahimuhu. Yang dimaksud dengan yufaqihu artinya memahamkan ya. Wa mafhumul hadis dan mafhum mukhalafah daripada hadis ini anna man lam yufaqihu fid din, bahwasanya orang yang tidak difaqihkan di dalam masalah agama ini ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasil bihi minal furu' faqad hurrimal khair ya. Coba perhatikan bagus-bagus. Mafhum mukhalafah daripada hadis ini ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala pahamkan dia terhadap agama ini, barang siapa orang yang tidak belajar kaidah-kaidah Islam dan hal-hal yang berhubungan dengan kaidah-kaidah Islam itu, maka dia telah diharamkan atas kebaikan ya, telah terhalang ya, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mendapatkan kebaikan. Dan memahami di dalam agama ini ya, itu mencakup dua aspek ya. Pertama fiqhul aqaid, yaitu memahami yang berhubungan dengan akidah dan tauhid ya, yang juga termasuk merupakan usulul iman, dan juga dipahamkan fiqhul ahkam wasyara'i, memahami hukum-hukum dan juga syariah-syariah yang dapat mengantarkan kita kepada pemahaman mengenai halal dan haram dan juga urusan agama secara keseluruhan. Yang ketujuh dan juga merupakan yang terakhir ya, ilmu dapat menanamkan rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hambanya hanyalah ulama. Ya, coba baca ayatnya. Innama yakhshallah. Coba harokatin. Innama yakhshallah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nah, gitu ya. Ini harokat yang benar ya. Kenapa? Karena Allah di sini sebagai maf'ulun bihi dan maf'ilnya adalah ulama ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau antum balik maka artinya terbalik. Kalau antum bilang innama yakhshallahu min ibadihil ulama, artinya sesungguhnya yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Terbalik artinya ya. Nah, dari sana kita lihat pentingnya yang namanya ilmu nahwu, agar kita tidak salah dalam memahami hukum, juga tidak salah dalam memahami akidah yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Ya, yang mirip dengan ini
tentang ini masalah apa namanya? Tentang masalah akidah misalnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Orang-orang yang tidak ingin mengisbatkan, tidak ingin mengukuhkan dan menetapkan sifat kalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau bilang wa kallamallahu, tapi dia bilang wa kallamallaha Musa taklima. Jadi di sini Allahnya adalah sebagai yang diajak bicara, bukan yang berbicara. Bisa dipahami? Ya, maka dari itu di sini pentingnya ilmu nahwu untuk kita memahami akidah, memahami juga syariah. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Al-Fatir ayat 28. Qala Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan innama yakhshahu haqqa khasyatin al-ulama'u al-arifuna bihi. Sesungguhnya orang yang takut dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang betul. Di annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil qadiri atam wal 'amalu bihi akmal wal ilmu bihi akmal. Karena setiap kali pengenalan seseorang terhadap Allah yang maha agung, yang maha mampu atas segala sesuatu, sempurna, dan pengetahuan terhadapnya telah pengetahuan terhadapnya juga telah utuh, ya. Kanatil khasyatu lahu a'dham wa aktsar. Maka rasa takut yang ada pada dirinya juga a'dham, akan terasa besar dan juga lebih banyak, ya. Dan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan laisa al ilmu an kasratil hadis. Ilmu itu bukan orang yang banyak berbicara, ya. Bukan orang yang banyak berbicara. Jadi tidak dikategorikan orang semakin banyak dia berbicara, semakin dia banyak ceramah sana sini, itu adalah semakin orang yang dikategorikan orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu atau dikategorikan ulama. Walakinnal ilma, akan tetapi ilmu adalah an kasratil khasyah. Bisa kita ketahui, ya, sejauh mana rasa takut orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Semakin takut maka kadar keulamaannya semakin, ya, mendekati pada kesempurnaan. Bukan dengan banyaknya ceramah di sana sini, tapi semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dia ulama yang hakiki, ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan juga untuk sebagai motivasi kita untuk menuntut ilmu dan istiqomah, dan juga tidak putus asa dengan berbagai macam hambatan dan halangan dalam rangka menuntut ilmu, mengingat ilmu ini merupakan sesuatu yang mulia. Maka dari itu sangat wajar kalau antum tempuh dengan susah payah, kalau antum tempuh dengan banyak pengorbanan, ya. Insyaallah mudah-mudahan semua yang akan antum kerahkan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.